Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan saat ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Tenangkan hati dan pikiran. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Yesaya pasal 6 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari Bapak Ibu kita menyembah Allah kita yang kudus. Kita naikkan pujian, kuduslah Tuhan. Katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih sungguh lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal pujian ini, katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Beriaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuat. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Lukas pasal 2 ayatnya ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian, berilah hormat padanya. Pujilah tak berhenti, puji
kita bersatu di dalam doa. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, atas karunia keselamatan yang telah kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terbukti di mana pada saat ini juga Tuhan, kami kembali diizinkan untuk datang menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Sehingga ibadah kami ini Tuhan tidak hanya menjadi rutinitas kami semata, tetapi kami benar-benar memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila ada jemaat yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, ini hidup kami juga serahkan pelayan Tuhan. Kiranya juga Engkau yang memakai pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini, sehingga pelayanan kami bisa menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian sukacita di hadapan Tuhan. Kita memuji Allah kita dengan pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Katakan, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah tangannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Dengan keras katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan. Na 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 na. Na 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 na. Suara jemaatnya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mana semangatnya Bapak Ibu? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, amin. Tangannya haleluya, amin. 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 Bapak Ibu, Yesus sangat mencintai kita. Yesus cinta kita. Apakah kita mencintai Yesus? Kayak kurang keras. Apakah kita mencintai Yesus? Puji Tuhan. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian. Biar bumi akan berlalu. Sama-sama kita bertepuk tangan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jemaat Tuhan saja. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Puji Tuhan. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama katakan syalalala, syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala, syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali katakan.
Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan mengaku iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Begini, berbunyi demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Dipersilahkan. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakan penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Kasih-Mu yang melebihi penderitaan kami, bahkan melebihi setiap pergumulan kami yang begitu berat, tak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tak satu pun
firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah pujian yang akan kita naikkan ini benar-benar menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kepada hamba-Nya dipersilahkan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Benar ya Tuhan, pujian ini mengingatkan kepada kami, firman-Mu adalah terang bagi kami Tuhan. Terang bagi jalan kami Tuhan, supaya kami tidak tersandung. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan, supaya menerangi hidup kami. Terima kasih pada kesempatan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
Terlebih dahulu Engkau menguduskan kami, menyucikan kami. Berilah pada kami kekuatan Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan mencukupkan berkat-Nya. Tuhan mencukupkan berkat-Nya. Kita akan belajar dari dua bagian, yaitu yang pertama dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti dilanjutkan Mazmur 23 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak memberi roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya lanjutkan dari Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Dari judul yang kita baca tadi, yaitu Tuhan mencukupkan berkat-Nya, ini memang Tuhan adalah Tuhan yang memelihara setiap umat-Nya. Tidak ada setiap umat-Nya yang tidak dipelihara. Baik mereka orang jahat maupun orang baik, Tuhan memeliharanya. Tuhan memberikan sinar matahari yang sama, panas matahari yang sama, memberikan udara yang sama, memberikan air yang sama, memberikan tanah yang sama, memberikan pertumbuhan yang sama kepada semua orang. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pemeliharaannya itu dirasa khusus, ya. Pemeliharaannya itu khusus karena apa? Karena Tuhan telah memberitahukan sebelumnya dalam perjanjiannya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu terikat dalam perjanjian dengan Tuhan. Mereka yang percaya pada Tuhan, itu Tuhan telah menyodorkan perjanjian, ya. Perjanjiannya itu kita baca dalam Alkitab, ya. Semua perjanjiannya itu baik adanya karena mengikat manusia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita diberikan dua contoh yang sangat ekstrim, ya. Yang pertama adalah untuk orang yang menjadi pelayan Tuhan, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia itu nabi yang di masa raja-raja, ya. Ia ada di Israel Utara, ya. Pada masa Ahab menjadi raja Israel Utara, Elia sering mengingatkan Ahab supaya dia segera bertobat. Dia takut akan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, Elia mengambil pasangan orang dari bangsa seberang
yang menjebloskannya di dalam penyembahan berhala. Istrinya Isabel itu membuat Israel kacau balau karena mereka harus menyembah dewa-dewa asing yang bukan Allah, ya. Tapi Elia melakukan semuanya itu seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Kedekatan Elia dengan Tuhan itu luar biasa sekali. Sampai-sampai Tuhan menyampaikan maksudnya ketika semakin sungguh-sungguh Israel Utara jauh dari Tuhan, Allah menghukumnya dengan tidak diberi hujan sekian tahun lamanya. Ini tentunya membuat air yang ada di Israel Utara kering, ya, tidak ada lagi sumber-sumber air yang cukup. Dengan demikian banyak orang mengeluh, banyak orang mencari air dari tempat-tempat yang lain. Tapi Elia dipelihara oleh Tuhan. Setelah menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahab, dia diperintah oleh Tuhan untuk berdiam di sekitar sungai Kerit. Sungai itu masih ada airnya walaupun sedikit, ya. Nah, makanannya apa? Kita tahu sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, itu dia menghamba kepada Tuhan. Tuannya adalah Allah sendiri. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu harus dikerjakan. Dia dipelihara Tuhan di dekat sungai Kerit, minum air dari sungai Kerit, sedangkan Tuhan mengirim daging dan roti melalui burung gagak pada pagi dan petang. Itu sungguh luar biasa, ya. Jadi ada orang yang dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Ini kejadian ini pernah terjadi dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu memelihara orang-orang yang setia kepadanya itu dengan cara yang ekstrim seperti ini, nggak masuk akal rasanya. Tapi ini terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita pun juga memiliki kondisi yang sama sebenarnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan kita. Dia majikan kita, maka kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Apa yang dikatakannya itu menjadi keputusannya di dalam memelihara kita. Sebab Tuhan kita itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang dimiliki oleh dunia. Kalau Tuhan-Tuhan yang dimiliki oleh dunia tidak bisa membuktikan. Tapi Tuhan kita itu telah membuktikan bahwa semua yang dijanjikannya itu benar adanya. Nah, Elia telah mengalaminya. Makan roti yang dibawa burung, makan daging yang dibawa burung setiap pagi dan sore. Dan itu sekian tahun lamanya. Itu waktu yang sangat panjang. Mungkin itu membosankan, tapi itu cukup kalau dari Tuhan yang memerintahkannya. Mungkin kita takut akan bakteri, akan penyakit, atau akan sesuatu yang membahayakan. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, itu semuanya kudus adanya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu sebenarnya percaya kepada pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab atas orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadanya. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadanya. Sehingga dipeliharanya setiap hari. Karakter Tuhan yang mulia itu tidak akan membiarkan anak-anaknya telantar. Tuhan mencukupkan berkat-Nya. Berkat itu apa tuh? Berkat itu segala yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita setiap hari. Tidak hanya melulu makanan atau hal-hal yang bersifat fisik belaka. Tapi berkat itu menyangkut seluruh kebaikan Tuhan yang diberikan Tuhan pada kita setiap hari. Itu berkat-Nya.
Dan Tuhan memberikan kepada kita itu cukup. Kita masih ingat ya, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, berilah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jadi setiap hari kita diberi makanan yang cukup. Tidak berlimpah-limpah sampai dibuang-buang. Tidak, cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk hidup. Cukup untuk hidup sehat. Cukup memenuhi nutrisi yang diperlukan tubuh. Itu Tuhan kita. Jadi harus dipahami bahwa yang diberikan kepada Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada kita itu cukup. Kalau ada orang yang punya keinginan yang lebih dari itu wajar-wajar saja. Asalkan tidak sampai merontokkan imannya, tidak sampai meninggalkan Tuhannya. Kalau keinginannya itu tidak tercapai. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu tidak hanya tubuh jasmani aja, tidak fisik saja, ya, tapi ada jiwa, ada roh. Masing-masing butuh pemenuhan kebutuhan. Perlu kebutuhan itu, jiwa itu perlu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Jiwa kalau sudah dipenuhi, dia akan merasa puas, dia terpuaskan. Demikian juga roh. Roh itu apa yang diperlukan? Roh itu keinginannya ada selalu bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu kebutuhan roh. Apabila manusia di dalam menjalani hidup, masing-masing kebutuhannya itu tidak seimbang, ya, masing-masing itu tidak terpenuhi dengan baik, dia akan mengalami ketidakseimbangan di dalam hidup, ya, akan jomplang, dan itu akan membuat orang mengalami penderitaan, ya. Kebutuhan jasmaninya kurang, dia menderita. Kebutuhan rohaninya tidak dipenuhi, dia semakin liar, tidak bisa dikendalikan, jauh dari Tuhan. Kebutuhan jiwanya tidak tercukupi, sama saja. Dia ingin dan ingin terus, tidak terpuaskan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ada satu hal bahwa Tuhan itu mencukupkan, cukup. Hidup di dalam Tuhan itu hidup di dalam kecukupan. Kalau sudah cukup itu di hadapan Tuhan berarti apa? Lebih dari yang kita pikirkan. Seperti Elia, cukup diberi roti dan daging oleh burung-burung gagak. Cukup. Apakah ini saja? Oh, banyak contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Elia ini ketika dia depresi, ya, karena tekanan berat karena akan dibunuh oleh Isabel, dia akan pergi ke Gunung Horeb. Untuk apa? Untuk bertemu Tuhan di sana. Dia tertidur pada waktu itu karena kecapean. Malaikat membangunkan dia. Dia diberi roti dan ada kendi berisi air diminumnya. Roti yang dimakan dan air dalam kendi yang diminum tadi, ini ternyata sekali makan dan minum tadi cukup untuk mengadakan perjalanan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Jadi makan yang disediakan Tuhan itu ternyata cukup. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap hari Tuhan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Memberikan makanan, minuman, serta segala yang dibutuhkan itu cukup. Asalkan kita mau merespon dengan baik. Asalkan kita mau menanggapinya dengan baik. Tapi kalau kita keinginan kita terlalu tinggi, ya, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada keinginan atau kehendak, dan ada perasaan. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, keinginan-keinginan yang tak terbatas ini
Tidak ada yang sanggup untuk memenuhinya selain Tuhan. Seluruh keinginan manusia itu yang sanggup memenuhi hanya Tuhan. Makanya ada pujian, ku puas dengan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memenuhi. Mungkin kita menghadapi segala keadaan yang serba berkekurangan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan yang memberikan berkat itu, Tuhan pasti cukupkan. Dari yang sedikit itu akhirnya cukup. Tuhan pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketur roti dan 7 ikan. Cukup mengenyangkan mereka semua. Demikian juga 4.000 orang diberinya makan dari hanya beberapa roti dan ikan. Cukup. Dari yang sedikit di hadapan Tuhan bisa dicukupkan. Mereka sampai kenyang. Nah, demikian juga dengan kita ya. Kita di masa sekarang ini masa yang sulit karena pasca pemilu, pasca gejolak politik selama setahun adanya ini, kondisi ekonomi masih belum stabil, harga-harga masih melambung tinggi ya. Bahkan beras itu di atas 17.000 ya. Ini rasanya sulit untuk menjangkau masyarakat untuk membelinya. Beras yang baik. Tapi kalau seseorang hatinya dipenuhi oleh rasa syukur, makanan ini diberkati Tuhan. Makanan ini menyehatkan. Makanan ini cukup untuk hidup. Keadaan ini saya kira lebih baik daripada keadaan pada masa Elia ini. Di masa Elia itu kerajaan Israel Utara kekeringan. Masyarakat bingung makan apa. Karena tidak bisa bercocok tanam. Alkitab menuliskan tidak hanya pada masa Elia ini saja, juga masa-masa sebelumnya sering terjadi kekeringan, kelaparan bertahun-tahun adanya. Mereka sama keadaannya. Di masa sekarang ini hujan masih ada, tapi juga orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik. Di mana mereka? Misalnya di Gaza. Kasihan mereka. Kasihan. Sebagian dari mereka adalah, sebagian besar mereka tidak memiliki Allah yang benar. Kalau mereka memiliki Allah yang benar, tentu akan dipelihara Tuhan dengan kecukupan. Ini bagian kita untuk mendoakan mereka juga semua, supaya mereka juga boleh lawatan dari Tuhan. Kemudian kita juga masih ingat ya di padang gurun ya. Di padang gurun ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberi setiap hari itu roti yang namanya mana. Roti mana itu berupa butiran-butiran seperti ketumbar kecil gitu ya. Jadi orang-orang Israel mengambilnya kemudian menumbuknya. Mereka yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Cukup. Kalau mereka membiarkannya sampai besok, besok itu akan menjadi berulat. Ini menunjukkan apa? Bahwa pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan firman-Nya. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok urusannya sendiri. Besok ada masalahnya sendiri. Besok ada kesulitannya sendiri. Karena Tuhan tuh memberikan kepada kita itu berkatnya setiap hari. Berkat itu apa? Segala yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita menyambut berkat itu dengan senantiasa penuh syukur, apa yang kita dapatkan? Kita beroleh damai, beroleh ketenangan. Orang yang beroleh damai, beroleh ketenangan itu hatinya akan bersuka cita. Nanti kalau dia bekerja, kerjanya akan penuh semangat.
Di situ Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangannya. Nah ini. Tapi rasanya banyak orang kadang-kadang tidak memperhatikan hal ini. Kebutuhan mereka hanya memikirkan hanya hal-hal yang lahiriah. Memikirkan tentang uang, dan uang. Padahal bukan itu yang pokok. Yang pokok kebutuhan manusia itu apa? Kalau kita baca meneliti Alkitab dengan benar, mendalami dengan benar, kebutuhan pokok manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Seseorang kalau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan segala sesuatu yang diperlukannya. Daud di dalam Mazmur 23, saya bacakan ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 itu adalah mazmur yang sangat terkenal. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan, kita akan membuat suatu kesimpulan bahwa orang yang digembalakan Tuhan itu dia tidak berkekurangan. Di ayat yang kelima itu ada contoh yang sangat ekstrim yang dialami oleh Daud ketika dia dihadapkan sesuatu yang mungkin menakutkan ya. Dia disediakan makanan di hadapan lawan-lawannya. Orang-orang yang akan membunuhnya, ya, orang-orang yang akan menyakitinya, orang-orang yang akan menyingkirkannya. Justru disitulah Daud disediakan makanan, dihidangkan makanan. Bahkan pialanya penuh dengan melimpah. Ini satu yang luar biasa. Ternyata contoh ekstrim ini ditunjukkan kepada kita semuanya. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia disediakan makanan bahkan di depan lawan-lawannya. Harusnya apa? Lawan-lawannya itu kan menjebaknya, membunuhnya. Tapi Daud tidak. Perlindungan atas Daud itu sempurna. Sampai lawan-lawannya menyediakan makanan di hadapannya. Ketika dia berpura-pura gila di Filistin, ya, dia ikut Raja Akis pada waktu itu. Dia mendapatkan hidangan yang mewah. Dia dan para pengikutnya. Dengan Saul dia selalu dihidangkan dengan makanan yang mewah. Tidak pernah itu ada racunnya. Tuhan menguduskannya. Kenapa? Karena Tuhan melindunginya. Berkat ternyata tidak hanya masalah hal-hal yang lahiriah, tapi perlindungan Tuhan itu sempurna. Ada banyak yang mengincar kita untuk jatuh, ya. Ada kuasa-kuasa lain yang mengincar kita untuk jatuh, disakiti hatinya, disakiti fisiknya. Tapi bagi orang-orang yang percaya, perlindungan Tuhan itu sempurna. Sakitnya itu tidak akan membuat dia terpisah dari Yesus. Seperti puji-pujian yang disampaikan para ibu tadi. Aniaya gak akan pernah memisahkan orang dari Kristus. Penderitaan tidak akan pernah memisahkan orang dari Kristus. Kenapa? Kristus bertanggung jawab. Dia konsekuen. Ingat ya, bahwa dia adalah pribadi yang konsekuen. Apa yang dikatakannya itu terjadi. Apa yang dikatakannya itu betul-betul dibuktikan.
pembuktian yang terbesar kalau kita lihat dalam Alkitab adalah ketika dia mau mati di kayu salib. Itu pembuktian yang terbesar, mengalahkan maut. Setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak hanya mati begitu saja, tapi sampai hari ini dia bangkit, masih mengurusi kita semuanya. Jadi kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mencukupkan berkat-Nya itu terjadi atas setiap orang yang percaya kepada Dia. Orang yang tidak percaya bagaimana? Dia hidup dalam kekurangan. Dia hidup dalam kesusahan. Dia hidup di dalam konflik. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, ini loh, dia dibela. Dia dipenuhi kebutuhannya sampai sedetil-detilnya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang bagi Daud adalah sebagai gembalanya. Sedangkan Elia menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang dilayaninya. Kita tahu Elia ini nabi yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi dia juga pernah stres, pernah depresi. Tapi akhirnya Tuhan juga menunjukkan kasih sayangnya. Dia diangkat hidup-hidup ke surga dengan tubuh fisiknya. Ya, kita bersyukur. Bahkan beberapa abad kemudian Elia ini bersama Musa bertemu dengan Yesus. Dan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Gunung Mulia. Kalau kita baca di dalam Matius 17. Ini satu yang luar biasa, bahwa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Orang yang dalam Tuhan itu menunjukkan diri sebagai orang yang dipelihara secara khusus. Kita pun sama. Kalau kita mau percaya dengan tulus kepadanya, tidak khawatir, Dia akan memelihara kita secara khusus. Jadi pada kesempatan hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa kebutuhan terbesar kita itu adalah Tuhan. Karena kalau sudah membutuhkan Tuhan, orang itu tidak lepas dari Dia sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan Tuhan akan membuat apa yang dilakukannya itu berhasil. Seperti Yusuf dibuat berhasil. Walau dia mengalami tekanan, intimidasi, mengalami hal yang tidak menyenangkan, dia dibuat berhasil. Demikian juga kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan dicukupkan berkat kita. Yang kita perlukan akan dicukupkan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah pemelihara yang baik, Engkau bertanggung jawab atas setiap umat-Mu yang berseru kepadamu. Orang yang hidupnya bergantung penuh kepadamu, Tuhan akan cukupkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami bukanlah pendusta. Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah membuktikan perjanjiannya dengan kami semuanya. Untuk ini Tuhan, biarlah kami hidup di dalam perjanjian-Mu, di dalam janji-janji-Mu, dan kami tahu perjanjian Tuhan pada kami adalah supaya kami beroleh hidup cukup, bahkan beroleh hidup kekal bersama Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini.
Yang pertama, nanti sore pukul 17 ada ibadah umum yang kedua. Minggu depan, kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pada pukul 9 dan sore pada pukul 17. Disertai perjamuan kudus, harap jemaat mempersiapkan diri. Minggu depan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Setiap hari Sabtu pada pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak di depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan, Saudari Resa dan Saudari Gebi, sebelum persembahan dijalankan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian, hitunglah berkat-Mu. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Buat kau perang, salib yang kau pikul menekan terang.
dekatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bermain, hitunglah berkatnya yang tak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau memelihara kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh setiap hari dalam keadaan berkecukupan sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, terlebih Bapak Julianto yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan cukupi akan segala kebutuhan mereka Tuhan. Juga yang ada di pos-pos PI, biarlah Tuhan juga pelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan, yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami sudah dapat melaksanakan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden beserta anggota-anggota parlemen. Terima kasih sudah berjalan dengan aman dan tertib. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk menunggu hasil pengumuman keputusan yang akan diumumkan oleh KPU nanti. Biarlah suasana, situasi yang ada di negeri kami ini boleh juga dalam keadaan terkendali. Tuhan tolong, pimpin, agar bangsa ini boleh bersatu, tidak terpecah belah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk harga-harga pangan yang begitu melambung tinggi. Biarlah Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga ini sehingga masyarakat mampu untuk membelinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Tolong Tuhan pimpin kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak.
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan berkati.